Perasaan tadi kayak suara Nadia ini jerit-jerit. Tapi kok dia masih tidur ya? Apa mungkin dia ngigo? Andra, jangan tinggalin aku. Andra. Saya sih nggak habis pikir ya. Di zaman sekarang masih aja ada orang yang menempuh jalan singkat dengan bersekutu sama jin ataupun setan agar bisa nyakitin orang. Ngirim guna-guna, santet, pelet, atau apalah. Hanya karena cuma dendam, iri hati, rasa suka, dan sebagainya. Padahal harusnya mereka tahu bahwa perbuatan itu jelas salah di mata agama. Stop, Mas. Stop, Mas. Stop, Mas. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dapat orderan juga. Semoga orderan ini berkah ya Allah. Berangkat ah. Mas, tolong anterin saya, Mas. Anak saya hilang, Mas. Saya nggak tahu harus gimana. Hilang, Bu. Anak Ibu hilang gimana? Coba Ibu tenang, ceritakan perlahan-lahan. Siapa tahu anak Ibu pergi sama temannya. Saya nggak tahu, Mas. Anak saya berubah sekarang, Mas. Ayo, kamu makan yang banyak. Iya, Ma. Ntar pingsan lagi di kampus. Mau, Mama. Telurnya ya. Enak banget. Kenapa sih suapan Mama tuh paling enak sedunia? Masih ada gak? Iya, makan yang banyak ya. Ambil minuman. Mau minum, Mama. Yang banyak-banyak, ntar nasinya malah gak kemakan. Ya, Iya, Ma. belajar yang benar ya. Buat cita-cita kamu juga ya, biar capek ya. Ya udah, pokoknya mama selalu kamu ya. Iya, lain biar ini kuliahnya ini. Ya udah, hati-hati ya. Dadah, Mama. Hati-hati ya. Nah, Hati-hati. iya. Ya. Jadi gitu, Mas. Anak saya Nadia itu sekarang udah berubah. Di rumah dia sering melamun. Terus dia juga sering ngeluh kepalanya sakit. Dia udah bener-bener udah berubah, Mas, sekarang, Mas. Dan sekarang dia kabur dari rumah, Mas. Kira-kira Ibu tahu kemana anaknya pergi? Nggak tahu saya, Mas. Tapi HP saya sama HP dia mapnya nyambung, Mas. Dan tadi saya lihat lokasinya masih aktif. Ya udah, kita cari bareng-bareng anak Ibu ya. Tapi Ibu tetap tenang. Berdoa aja yang terbaik untuk anak Ibu ya. Amin. Ya, makasih, Mas. Yuk, cepat, Mas. Iya, Bu. Ayo, Mas, cepat, Mas. Semoga Allah memudahkan langkah kita ya, Bu. Amin. Masuk. Kamu harus jauh, Ibu. Kamu harus bantu aku. Mas bisa lebih cepat nggak, Mas? Iya, Ibu. Tenang ya, Bu. Insya Allah anak Ibu nggak akan apa-apa dan dilindungi oleh Allah SWT. Ibu lebih baik berdoa aja sekarang. Iya, Mas, tapi anak saya nggak biasa kayak gini soalnya, Mas. Saya takut, Mas. Saya khawatir. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa cepat. Mas, ini lokasi di sini ya, Mas. Oh iya, iya. Cepat ya, Mas, ya. Iya, iya. Ibu jangan panik. Ibu jangan panik. Tenang aja. Saya yakin Allah SWT melindungi anak Ibu. Ibu tenang ya. Iya, Mas, ya Allah, Nadia. Benar, Mas.
Ini rumahnya, Mas. Yang ini, Bu. Ya udah, Bu. Cepat, Bu. Masuk ke dalam. Panggil anaknya. Mas, maaf, Mas. Ya. Nadia! Nadia! Nadia, kamu kenapa-napa? Nadia, dengerin Mama, Nadia. Kamu bilang ya, Nak. Mama sayang banget sama kamu. Mama gak usah ikut campur. Aku udah gede. Nadia, jangan gitu. Mama sayang banget sama kamu, Nak. Kamu dengerin Mama ya. Biarkan dia di sini. Mungkin di sini nanti bisa tenang. Ketenangan? Lu sengaja kan bikin dia pergi? Dia harusnya tinggal sama ibunya. Lagian, lu bukan muridnya. Ayo, Nat, pulang, Nat. Kasihin mama kamu. Ya? Ayo. Diam kamu. Jangan ikut campur. Lu apain Nadia? Gak akan ada yang bisa nyembuhin dia kecuali gua. Hentikan! Nadia! Nadia! Hentikan! Nadia! 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 Ya Allah! Nadia! Astagfirullahaladzim, Nadia! Itu kesurupan kali, Bu. Lepaskan dia, Bu. Lepaskan! Gue ingetin lu ya. Jangan pernah ganggu Nadia lagi. Sampai lu gangguin dia lagi. Awas lu. Gue gak akan lepasin dia. Lihat aja. Gue akan kirim yang jauh lebih kuat. Ya. Mas, ada di mana, Mas? Sebenarnya apa yang terjadi sama anak saya, Mas? Sepertinya Nadia kena guna-guna, Bu. Guna-guna yang mengikat Nadia. Iya. Tadi saya cuma bantu menyadarkan Nadia dan memasang pagar agar dia nggak terpengaruh lagi. Oh, diguna-guna buat kesurupan kan? Sama aja, kesurupan juga. Beda lah. Tetap kesurupan. Terus dia itu siapa, Mas? Tenang, Bu. Insya Allah ini semua bisa diselesaikan. Kita cuma perlu bantuan Ustadz agar semua pengaruh yang ada di badan Nadia itu bersih. Maafin Nadia, maafin Nadia gak akan ninggalin Mama lagi. Nadia bakal ninggalin Mama. Mama harus sekarang kita pulang ya, Nak. Iya, Ma. Alhamdulillah sekarang semua sudah selesai. Andra yang ngirim guna-guna ke Nadia sudah diusir warga. Sekarang Nadia juga sudah rajin sholat. Wuduknya sudah nggak pernah batal. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan bahwa perlindungan terkuat kita itu hanya kepada Allah SWT. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan dijauhi dari semua hal-hal seperti ini. Sampai. Makasih ya udah nganterin aku. Oh ya, kamu mampir dulu. Nanti aku seduhin teh, kayaknya juga ibu udah bikin gorengan deh. Nggak sekarang Dembar. Soalnya aku ada janjian sama teman. Lagian nggak enak kan kalau aku lama-lama di sini. Loh, kenapa? Kan aku cuma nyuruh kamu mampir doang sebentar. Gak lama juga kok. Nggak gitu juga. Soalnya aku buru-buru, teman udah tungguin. Ya udah, aku duluan ya. Besok lagi kita ketemu ya.
Kenapa sih cuma suruh mampir sebentar aja kok nggak mau? Suka banget deh. Gak nyangka. Kok jadi gini sih? Rumahnya dalam gang. Enggak deh. Jadi abang ojol itu seperti saksi hidup. Terkadang kita nganterin orang dan dengerin cerita orang, kita terbawa arus dalam drama itu. Tapi yang paling berat itu ketika kita tahu soal cerita anak kita sendiri. Ini tehnya Pak, diminum. Makasih, Bu. Ambar, kemarin yang nganter kamu tuh siapa? Pacar kamu ya? Iya Bu, namanya Pras, orangnya perhatian banget. Ibu sama Ayah mau lihat fotonya nggak? Mana coba? Wah, udah punya pacar. Ayah pengen lihat cowok pilihannya Ambar. Nanti deh ya, Pras soalnya orangnya sibuk banget. Tapi nanti pasti aku janji bakal bawa ke rumah. Kenalin Ayah sama Ibu. Bener ya, diajak main ya. Aman, masuk. Ayo, nggak apa-apa. Kamu yakin aku nggak apa-apa masuk? Frans, ini cuma rumah, Frans. Tempat aku tinggal, tempat aku tumbuh. Lagian memang sih nggak mewah, cuma ini tuh bagian dari aku. Kamu nggak perlu kok nyesuaiin diri kamu. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri aja. Pasti juga orang tua aku juga suka sama kamu, kayak aku suka sama kamu. Tapi aku belum yakin sih. Nggak apa-apa kok. Lagian orang tua aku cuma mau kenal sama kamu doang kok. Ayo, kita kok ya. Silakan diminum, Pras. Iya Bu, makasih Bu. Oh iya, Pras. Kamu kerja di mana? Saya kerja di perusahaan spare part mobil Bu. Alhamdulillah kerjaan lancar. Baru minggu lalu saya dipromosikan Bu. Jadi ya ada tambah-tambahan bonus buat beli mobil. Saya sekarang juga lagi sering keluar kota Bu. Ya gitulah Bu. Kalau udah dipromosiin, jadi kerjaannya semakin banyak, jadi saya semakin sibuk Bu. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Semoga aja rezekinya lancar terus ya. Iya Bu. Silakan diminum. Gimana Bu? Bu, saya pamit ya Bu, soalnya buru-buru Bu. Ya maklumlah pekerjaan Bu, nggak bisa ditinggalin. Saya izin ya Bu. Bu, aku antar Frans dulu ya, Bu. Ambar, Ibu cuma mau bilang kalau bisa kamu jangan buru-buru ambil keputusan ya. Terkadang apa yang kita lihat di luar itu belum tentu sejalan dengan apa yang ada di dalam. Ibu itu terlalu cepat banget ngambil keputusan. Pras itu baik, Bu. Dia perhatian banget sama aku. Ya udah, semoga aja penilaian Ibu itu salah. Bete deh, Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ambar, gimana? Pras jadi datang? Tahu tuh, tanya aja sama Ibu tuh ya. Loh, kok gitu jawabnya? Ada apa sih? Ada apa sih, Bu? Jadi begini Pak, Pras itu tadi ada datang ke sini. Cuma setelah Pras pulang, Ibu bilang ke Ambar kalau Ambar tuh jangan serius-serius dulu. Lah, kenapa? Ibu kok kayak ngerasa Pras itu berbeda. Jadi Ibu bilang gitu ke Ambar. Ambarnya langsung marah ke Ibu. Kok mirip kayak kisah kita dulu, Bu? Ingat nggak waktu saya deketin kamu? Apa kata Bapak? Katanya saya tidak cukup baik untuk kamu. Tapi nyatanya, alhamdulillah sekarang kan udah ada Ambar juga. Iya kan? Hidup kita nyaman-nyaman aja. Udah, ya. Jangan dipikirin. Iya.